Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Training Center Syauqi. Kali ini membahas troubleshoot brushless generator. Ini mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya, bahkan ada beberapa yang japri ke Syauqi, bertanya tentang troubleshooting untuk generator. Di sini akan fokus pada brushless generator dulu saja, karena materi kita yang kemarin-kemarin adalah brushless generator. Sebelum kita ke materi, silahkan mampir dulu ke beberapa video ini yang membahas tentang brushless generator. Dari mulai jenis eksitasi, kemudian ada PMG generator, non PMG, terus RF generator, dan juga ini ada beda antara PMG dan non PMG. Berikutnya di daftar isi kita akan membahas nih tentang rumus kuat GGL. Kemudian kumparan rusak itu bagaimana dan efeknya, rectifier rusak, dan juga nanti tentang pengukuran. Nah, untuk rumus kuat GGL atau gaya gerak listrik, ini rumusnya adalah epsilon sama dengan N kali B kali A kali omega kali sin omega T. Jadi jangan mual dulu dengan rumus, karena ini teori atau bahkan ini mungkin hukum kali ya. Ini penting untuk proses troubleshoot juga. Jadi jangan mengandalkan pengalaman coba-coba atau eksperimen saja, tapi kita kalau bisa ya pakai rumus juga begitu loh, biar lebih tambah senjata untuk melakukan analisa atau untuk troubleshooting. Jadi pada proses pembangkitan listrik itu rumusnya adalah ini, dimana epsilon ini, atau kalau kita lihat ini kayak ini ya, ini nyebutnya epsilon. Epsilon itu adalah GGL induksinya, atau bahasa gampangnya ini outputnya, listrik yang dihasilkan oleh generator. Oke. Kemudian ada besaran selanjutnya adalah N. N itu adalah jumlah lilitan kawat. Kawat mana? Kawat yang kita ambil tegangannya, atau kawat armatur, atau ada yang nyebut juga kawat jangkar. Yaitu seperti ini. Nanti kan kalau model seperti ini berarti kawat ini akan keluar tegangan, yaitu jumlah lilitan kawatnya. Semakin banyak lilitan, semakin besar tegangan yang dihasilkan. Atau bahasa gampangnya ya GGL-nya kalau mau naik, N-nya ini ditambahin begitu. Kemudian untuk B, ini adalah kekuatan medan magnet. Satuannya Tesla. Medan magnet yang lebih kuat menghasilkan tegangan yang lebih besar. Ya di sini di bagian medan field atau kumparan medan, nanti kalau misalkan model dua-duanya kumparan. Ini semakin kuat magnetnya, semakin kuat juga kelistrikannya. Semakin banyak nilai lilitannya, maka nanti semakin besar juga hasil listriknya. Berikutnya ada A, yaitu luas penampang kumparan. Ini sebenarnya bahasa lainnya adalah bentangan dari kumparan ini, dimensi kumparan singkatnya. Makanya ketika kita tahu ada generator dengan kapasitas yang lebih besar, biasanya fisiknya juga lebih besar, karena ini tadi semakin besar dimensi dari kumparannya. Kemudian setelah itu adalah omega atau kecepatan sudut. Bisa kita bilang kecepatan putar juga, tapi satuannya itu radian per detik. Intinya itu ya semakin besar RPM-nya, radian per detiknya juga semakin besar. Efeknya apa? Makin cepat di sini nilai putarannya, maka makin besar GGL listriknya, gaya gerak listriknya, Makanya di generator tanpa AVR biasanya yang di hajatan kecil-kecilan itu ada yang menggunakan kecepatan untuk mencapai nilai tegangan tertentu, yang menggunakan ini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ini penting-penting enggak sih, tapi kalau kita nggak bisa ngatur ini sudah otomatis.
yang artinya kalau posisinya mendekati kemagnetan, dia nilainya tegangannya paling tinggi, seperti ini ya. Kita perhatikan gambarnya. Nah, kenapa kita ngomongin rumus ini? Coba kita perhatikan untuk rumus ini ya. Kita kembali ke gambar yang lebih besar. Ini kan rumus nih, perkalian semua, berarti ini adalah berbanding lurus terhadap nilai GGL. Jadi di sini makin banyak kumparannya makin besar, makin banyak makin kuat kemagnetannya makin kuat GGL-nya, makin besar dimensinya, langsung saja ya, makin besar dimensi generator itu makin besar juga kapasitasnya. Kemudian kecepatannya juga sama, 50 Hz sama 60 Hz itu juga pastinya akan beda untuk GGL-nya. Nah, seperti itu. Jadi ini perlu diingat yang nanti kita akan ketemu dengan ini, kumparan rusak dan rectifier yang rusak. Kumparan rusak. Nah, kita lanjut ke bab 2. Penyebab rusaknya kumparan memang ada banyak, dari overheat, sirlak rusak, konsleting atau benturan. Jadi bisa sampai seperti ini. Kemudian kerusakan yang dihasilkan oleh sebab-sebab ini tadi adalah umumnya ada dua. Apa saja dua itu? Yaitu short dan putus. Jadi ada turunan juga, short atau bocor, putus atau hampir putus. Itu juga termasuk ya. Baik short atau putus akan mempengaruhi nilai GGL keluaran generator karena jumlah lilitannya berkurang. Jadi kalau putus ataupun konslet atau bocor, N-nya ini pasti akan berubah. Berubahnya nilai N, ya pastinya akan turun kan ya. Maka akan menurunkan GGL. Terus kemudian selain ini, kalau yang warna hijau ini di kumparan armatur. Di kumparan magnetis atau fieldnya, medan magnetnya, ini juga mempengaruhi nilai kuat kemagnetan. Nah, ini N ini berbanding lurus kan, dia di atas, ini di atas. Kalau N-nya ini turun, berarti B-nya nanti turun. Nah, kalau B-nya ini turun di bagian stator, B-nya yang ini juga ikut turun, maka nilai GGL outputnya akan turun juga. Nah, dari kemungkinan seperti ini berarti ada satu saja kumparan yang nilainya tidak sesuai pada generator brushless ataupun generator pada umumnya, pasti akan mengurangi nilai tegangan. Ya, saya bisa mengatasinya dengan menaikkan RPM atau menaikkan tegangan AVR-nya. Iya, saat itu bisa. Tapi ketika dibebani bagaimana? Apakah nanti baik-baik saja? Biasanya sih enggak. Seperti itu. Nanti kita akan ke sana. Nah, terutama di sini ada contoh di bagian exciter stator. Itu pada beberapa desain satu kumparan terdiri dari beberapa layer kawat. Jadi ini kalau diputar-putar kayak gini ya, itu ternyata dalam satu jalur ini dia memiliki beberapa layer. Ini terpisah antara kawat satu dengan yang lain. Tujuannya ya mungkin untuk membesarkan, tapi kalau misalkan langsung besar begitu, melilitnya jadi sulit, kan terlalu besar. Makanya ini dibikin seperti ini. Selain fleksibel, dia juga untuk memperbesar luas menampang totalnya. Nah, kenapa saya beritahukan seperti ini? Nah, ini ada untuk rangkaian skematiknya dia jadi seperti ini. Kalau untuk exciter stator, jadi seperti apa ya ini ya, resistor paralel seri ya. Ini paralel, ini seri. Rangkaiannya memang seperti itu. Jangan dipikirkan oh ini arah putarannya kok nggak sesuai, jangan dulu. Ini ngomongin susunan dari kumparannya. Nah, saat kumparannya normal seperti ini, ketika diukur menggunakan ohmmeter atau multimeter di posisi ohm, maka nilainya akan sesuai dengan manual book. Seperti itu. Misalkan di sini ditunjuk 18 ohm, maka nanti insya Allah ya plus minus 10% dari 18 ohm itu. Itu kalau normal.
Kemudian kalau putus, nah ini seakan-akan seperti resistor paralelnya kita kasih hambatan yang sangat rendah di sini. Maka nanti R totalnya akan turun. Makanya ketika ada yang kebalik ini ya. Gambarnya kebalik. Yang ini adalah yang konslet ini. Kalau ini modelnya konslet seperti ini, itu adalah untuk yang nilai resistansinya nanti jadi turun, karena ini kan kecil nih resistansinya. Konslet itu nanti ada gambarnya, contohnya. Jadi di sini kalau kita ukur dari X dan XX atau F1 F2, nilai resistansinya itu bisa turun karena ini konsletnya. Ini jangan dipedulikan, kebalik ini ya, sorry. Kemudian kalau misalkan ada modelnya putus seperti ini ya, maka di sini seakan-akan seperti memberikan resistansi yang sangat besar, dan di sini akan naik nilai resistansinya. Karena kalau resistansi itu kita tambahin yang paralel, maka nanti makin kecil. Kita tambah kecilkan nilai satu saja R di paralel ini, maka nilainya akan turun. Kalau di sini diputus berarti dikurangi jumlah paralelnya, nanti akan lebih besar nilainya. Jadi dua-duanya mau putus atau konslet, dia itu akan tetap ya. Maksudnya tetap itu tetap mengurangi nilai N-nya atau jumlah lilitan. Dan efeknya apa? Kalau jumlah lilitannya berkurang, ya rumusnya tadi, rumus dari kemagnetan, karena ini eksitestator itu kumparan medan. Nilai kemagnetan di sini turun, otomatis nanti di exciter rotor kelistrikannya juga akan turun. Nah, kalau yang ini adalah salah satu gambaran jika ada sirlak yang error. Jadi misalkan ini kumparan harusnya muter ke atas seperti ini ya. Karena di sini mungkin dikupas atau mungkin terkelupas sendiri. Nah, ini ya shortcut lah, ngapain saya muter-muter? Ini langsung sini. Nah, gitu kalau bahasa manusianya. Maka di sini jumlah lilitannya jadi berkurang. Misal ini nilainya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini tinggal dikurangi 1 2 3, tinggal 7 kali putaran atau 7 lilitan seperti itu. Ini mengurangi nilai lilitan, dan hasilnya mau di armatur atau di field atau medan, di situ akan hasilnya mengurangi GGL. Nah, berikutnya ada tentang rectifier yang rusak. Untuk rectifier yang rusak, yang di rotating rectifier, entah itu yang di tengah atau yang di belakang desainnya, itu kan tetap jalurnya itu sama. Di bagian 3D ini kan exciter rotor, keluarannya 6 kabel yang nanti akan ketemu dengan dioda 6 ini, susunannya seperti ini. Untuk apa? Untuk keluar plus minus yang menuju ke main rotor untuk dibangkitkan kemagnetan di main rotor. Jadi ini adalah bagian eksitasi di main rotornya. Itu. Nah, di sini naik turunnya nilai exciter rotor tergantung dari exciter stator, dia sehat atau tidak tadi. Kalau nggak sehat ya bisa turun, kalau misalkan sehat ya normal gitu. Terus kemudian yang ke merah biru ini atau yang plus minus ini, dia selain tergantung dari keluaran generator exciter yang belakang ini, dia juga tergantung kesehatan dan susunan dari diodanya. Varistor juga masuk sih sebenarnya, tapi ini jarang. Yang sering dipantau adalah dioda. Contoh nih, kalau 6 dioda disusun sebagai rectifier 3 fasa, semuanya normal. Supply-nya misal 120 volt. Ini 2 Hz supaya bisa dibaca saja sih. 120 volt diberikan ke sini. Nah, outputnya DC. Itu kalau terukur, ini pakai simulasi ya, mesin simulator dari suatu brand itu, saya nggak mau nyebut lah, 280 volt ya. Ini kalau misalkan normal ya, bisa jadi nanti kalau misalkan teman-teman punya alat ukurnya, di tiap generator nilainya beda. Ini hanya contoh saja. Kalau inputannya 120,
keluarannya segini jika ini normal. Kemudian ini adalah untuk pengukuran gelombangnya oleh osiloskop dari tegangannya ini. Ya nilainya ini ya sekitar sama, ini 280-an. Kalau putus bagaimana? Nah, anggap saja ini hilang ya. Ini hilang. Saya hilangin, ya anggap saja putus itu. Entah itu putus kenapa, ya pokoknya putus lah. Nah, di situ efeknya apa? Secara tegangan kita bisa lihat tinggal 233, sekian. Kenapa begitu? Karena memang ada beberapa gelombang ini yang hilang. Dia hampir menyentuh angka 0 ini. Kalau nggak salah ini harusnya 2 gelombang yang hilang harusnya. Itu hasil listrik DC-nya. Kalau listrik AC-nya tetap 3 fasa. Normal gitu. Terus kalau konslet bagaimana, Om? Kalau konslet sama, makin kecil 140 volt. Ini dikonsletkan ini simulasinya. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini udah kehilangan berapa gelombang nih ya? 4 kali ya ini. 1, 2, 3, 4. Insya Allah ini 4 nih kehilangan gelombangnya. Itu putus ataupun konslet, atau bahkan kalau teman-teman mau simulasikan ini kebalik, yang ini harusnya ke atas panahnya, tapi ini malah ke bawah ya, yang di bagian bawah ini, bagian ini juga kebalik, panahnya malah ke bawah. Itu juga pengaruh terhadap hasil tegangannya ini. Umumnya pasti lebih rendah. Nah, efek dari lebih rendahnya nilai dioda itu, output dari dioda, pastinya di main rotor juga akan turun supply-nya. Kalau supply-nya turun, kemagnetan juga pastinya turun. Efeknya di main stator, keluarannya akan turun. Begitu. Nah, kalau pakai AVR-nya normal, maka saat dioda bermasalah tadi, biasanya nilai tegangan eksitasi di sini, hijau ini, saat tanpa beban melebihi standar biasanya. Misal standarnya itu 12 volt ya. Sebenarnya nggak ada sih, mungkin 9 lah. 9 volt saat tanpa beban. Itu hasil di terminalnya 220 volt atau 380. Tapi ketika diodanya abnormal tadi, AVR akan membaca, ketika AVR si diodanya ini abnormal, maka hasil outputnya itu kan kecil, kemagnetan kecil, output di terminal juga kecil, dibaca oleh beliaunya ini, si AVR. Dia akan membaca bahwa ini adalah kecil, lebih kecil daripada setup saya, maka di sini akan menaikkan nilai tegangannya. Yang awalnya tadi 9 cukup, sekarang mungkin bisa jadi 12, 14, 15 ya, tergantung kerusakan di diodanya. Atau di kumparan juga sebenarnya bisa juga sih. Kalau kumparan rusak ya efeknya juga sama, nanti outputnya akan turun, AVR juga akan menaikkan itu tadi, nilai tegangan di exciter stator. Oke, jadi itu ya, kalau misalkan kumparan rusak, dioda rusak, efeknya ke situ. Makanya ketika nanti troubleshooting, yang perlu diperiksa itu yang paling ringan dulu saja. Ya. Misal model generatornya seperti ini, tidak keluar tegangan atau mungkin tegangannya rendah. Cobalah untuk di lepas ini AVR-nya, terus nanti ada diberi tegangan DC di exciter stator 12 volt. Nanti biasanya keluarannya di sini adalah 400-an volt harusnya kalau yang 3 fasa ya. Kalau misalkan di bawah itu ya perlu dicek lagi kumparannya itu kayak gimana. Nah, untuk pengecekan nanti ya. Setelah itu ada model pengukuran. Nah, di sini kita akan bahas 2 alat ukur yang populer di kalangan genset ya, atau kelistrikan. Di sini ada insulation tester dan juga ohmmeter. Ini nggak perlu pakai klem, sepertinya tidak perlu. Cukup ohmmeter, multimeter sebenarnya, multimeter sama insulation tester. Kita ke insulation tester dulu. Insulation tester adalah alat yang digunakan mengukur tahanan isolasi pada instalasi listrik, kabel atau peralatan listrik. Alat ini bekerja dengan menerapkan tegangan tinggi ke objek yang diuji dan mengukur resistansi isolasinya. Biasanya dalam satuan mega ohm.
Jadi ini ya, ada nilai 250, 500, 1000, dikasih tegangan segini di coloknya itu, kemudian dites, nanti akan keluar berapa mega ohm itu. Setelah dari sini kita kembali ke ohmmeter. Kalau ohmmeter sebenarnya juga sama, ini ada ohm juga satuannya, tapi ini untuk mengukur resistansi listrik suatu rangkaian. Kalau tadi tegangannya tinggi, ini tegangannya kecil, rendah, dan satuannya juga sama, ada ohmnya juga gitu. Kemudian bedanya dua alat ini apa sih? Insulation tester dan ohmmeter sama-sama bisa mengukur sampai mega ohm. Saya juga pernah yang ohmmeter itu ngukur suatu resistor yang mega ohm juga bisa. Tapi ya tadi, selain dari tegangan supply-nya atau tegangan di coloknya yang beda, ohmmeter digunakan untuk mengukur dua titik yang seharusnya terhubung. Misal di sini kumparan exciter stator. Yang diukur ohmmeter adalah kumparannya nyambung atau tidak. Begitu. Ya. Kemudian kalau untuk insulation tester untuk mengukur dua titik yang harusnya terputus. Contoh di sini, pin atau terminal dari kumparan dengan bodi itu harusnya tidak boleh terhubung. Karena kalau terhubung ya gawat. Ketika ada tegangan, bodinya bertegangan, disentuh jadi ada getaran di hati gitu ya. Tapi bukan cinta, melainkan kesetrum. Itu. Jadi bedanya ingat ya, ini untuk mengukur yang harusnya terhubung, yang ini mengukur yang harusnya putus. Begitu. Oh, kembali lagi ke sini, belum diatur. Setelah dari sini ada apa lagi nih? Nah, untuk materi berikutnya bersambung ke bagian 2. Insya Allah kita akan membahas tentang prosedur untuk pengukuran pada generator brushless tentunya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampaikan pertanyaan dan juga komentar ya pada kolom komentar, atau mungkin kalau menghendaki chat ya, silahkan hubungi nomor WA yang ada di channel. Mohon chat saja, jangan telepon. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada bagian kedua atau konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.